Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail nih atas permintaan request Anda ya, untuk menjelaskan tentang ini analisis regresi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi itu seperti apa sih, gambarannya seperti apa. Kok saya kurang paham tentang analisis regresi. Oke, kali ini simak baik-baik karena saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Simak terus videonya. Segedap. Sebelum itu kita harus memahami dulu sebenarnya apa sih analisis regresi itu. Nah, ini analisis regresi itu pada skripsi ini merupakan alatnya untuk menganalisis data. Jadi setiap data yang kita peroleh itu harus dianalisis kalau di dalam skripsinya ya. Maka analisis regresi itu adalah sebuah alat yang nanti untuk menganalisis sebuah data itu ya. Lalu timbul sebuah pertanyaan, itu analisis regresi itu kapan untuk digunakan dalam penelitian skripsi maupun tesis maupun disertasi, itu kapan digunakan? Nah, analisis regresi ini kan biasanya terletak pada skripsi kuantitatif ya. Maka dari itu analisis regresi ini digunakan ketika judul Anda itu adalah judul yang model-model pengaruh misalnya, pengaruh apa terhadap apa, pengaruh variabel X terhadap variabel Y, misalnya seperti itu. Nah, analisis regresi ini digunakan di situ. Jadi intinya kalau analisis regresi ini lebih dominan untuk mengukur seberapa berpengaruhnya suatu variabel terhadap variabel Y, misalnya tersebut. Misalnya seperti itu ya, seberapa berpengaruhnya, ini mengukur seberapa berpengaruhnya, ini analisis regresi. Seperti ini saya punya contoh di sini, ada variabel X atau variabel bebas, ada variabel Y atau variabel terikat. Nah, di sini seberapa berpengaruhnya variabel X ini atau variabel bebas ini terhadap variabel Y atau variabel terikat. Seperti contoh ini ada pengaruh judul ya, saya punya judul pengaruh kemampuan menyimak, kemampuan membaca, dan kemampuan lisan terhadap pemahaman pelajaran ABC. Nah, di sini ada 3 variabel X atau variabel bebas, yaitu pertama menyimak, yang kedua adalah kemampuan membaca, dan yang ketiga adalah kemampuan lisan. Nah, ketiga variabel ini, variabel X ini, X1 itu yang kita jadikan variabel X ya, X1, X2, dan X3. Nah, ini diukur seberapa pengaruhnya variabel 3 variabel ini dengan variabel Y atau variabel terikat. Ini diukur seberapa berpengaruhnya. Lalu dari hasil analisis regresi ini memunculkan 3 variasi ujian. Uji pertama yaitu persamaan regresi, yang kedua yaitu uji F, yang ketiga adalah uji T, yang keempat adalah uji beta, dan yang kelima adalah uji R-square. Kelima jenis ini merupakan hasil dari sebuah analisis regresi ya. Nanti ini kita bahas lebih detail lah, apa sebenarnya persamaan regresi, apa sebenarnya uji F, apa sebenarnya uji T, uji beta, dan uji R-square ini apa. Mari kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ini bisa kita gambarkan seperti ini. Ini ada rumus, di bawah ini ada rumus ya. Rumus ini rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah data ditambah BN XN dan ditambah E. Atau bisa dikatakan lain dengan persamaan yang lain, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 ditambah X1 ditambah B2 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah E. Nah, ini persamaannya. Nah, ini persamaan regresi bisa digambarkan seperti ini, seberapa berpengaruhnya antara variabel X dengan variabel Y. Dan yang kedua kita perlu memahami juga, yaitu adalah uji F. Yang dinamakan uji F itu kita harus memahami dulu. Nah, uji F ini adalah uji secara bersama-sama atau simultan, atau juga bisa dikatakan serempak, atau dikatakan bisa juga serempak ya, seperti ini dalam contoh ini. Nah, seperti dalam contoh ini, kemampuan menyimak ini variabel X
dan kemampuan membaca variabel X2, kemampuan lisan ini variabel X3 ya, atau di ketiga variabel X ini merupakan variabel bebas. Nah, ini kita uji secara bersama-sama. Tiga variabel ini kita uji secara bersama-sama atau kita gabungkan. Seberapa berpengaruhnya variabel X ini terhadap variabel Y. Nah, ini digabungkan. Maka itu bisa dikatakan dari kesemua itu dijadikan sebuah uji F atau uji simultan atau serempak ya. Semuanya itu diuji. Yang kemudian harus kita pahami yaitu adalah uji T. Apa sih yang dimaksud dengan uji T? Nah, uji T ini adalah uji secara individu atau parsial atau sendiri-sendiri dari variabel-variabel tadi itu diuji tersendiri-sendiri. Nah, bisa berbentuk T1, T2, dan T3. Seperti contoh seperti ini. Nah, dalam sebuah analisis variabel-variabel ini ada variabel X1, X2, dan X3. Ini yang mana di dalamnya ada kemampuan menyimak, kemampuan membaca, dan juga kemampuan lisan. Ini kita uji sendiri-sendiri. Jadi kemampuan menyimak X1 ini seberapa berpengaruhnya terhadap pemahaman pembelajaran ABC. Yang kedua yaitu kemampuan membaca X2 ini seberapa berpengaruhnya terhadap pemahaman pembelajaran ABC. Dan yang ketiga, kemampuan lisan ini seberapa berpengaruhnya terhadap pemahaman pembelajaran ABC. Nah, ini diuji sendiri-sendiri. Nah, ini merupakan uji T ya, uji T ini ya. Lalu ungkapannya seperti ini misalnya, seperti contoh ini ungkapannya. Ada pengaruh secara parsial antara variabel kemampuan menyimak, kemampuan membaca, dan kemampuan lisan terhadap pemahaman pelajaran ABC. Jadi di situ dalam ungkapannya seberapa berpengaruh itu diperinci satu persatu variabel X-nya. Variabel X-nya itu diperinci ada berpengaruh secara parsial ya. Ini ungkapannya biasanya diungkapkan dalam ungkapan hipotesis. Dan yang kemudian perlu kita pahami juga yaitu uji beta. Uji beta ini adalah uji dalam rangka untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh atau mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel Y atau terikat ya. Nah, seperti contoh ini, di antara tiga variabel X ini tadi ya, atau variabel bebas ini diukur yang mana tiga variabel ini yang berpengaruh, yang paling berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, maka dari itu ketika sudah diketahui mana yang berbeda, nah setelah itu ketika diketahui mana yang paling berpengaruh, maka itu bisa dikatakan ini merupakan uji beta ya, yang nantinya dalam uji ini bisa kita lakukan dalam aplikasi SPSS ya, yang mana di sini nanti kita lihat di dalam aplikasi SPS di sini ada beta di sini. Nah, di sini dapat diketahui yang mana yang paling dominan, yang mana yang paling berpengaruh di dalam uji beta tersebut. Terakhir ini yang perlu saya jelaskan yaitu adalah uji R-square dalam regresi ini ya, atau bisa dikatakan koefisien determinasi. Nah, uji ini menerangkan seberapa besar berpengaruh seluruh variabel bebas yang kita teliti terhadap variabel terikat dibandingkan dengan variabel lain yang dapat mempengaruhi tapi tidak teliti. Jadi pada gambarannya penelitian ini ya, variabel R-square ini adalah variabel-variabel yang tidak terdeteksi di variabel-variabel X tadi. Misalnya ada variabel X1, X2, X3, ternyata ada variabel lain di luar sana yang menunjukkan bahwa ada kepengaruhan terhadap variabel Y. Nah, dalam hal itu tidak terteliti di sana, itu variabel yang tidak tertulis X1, X2 itu ada pengaruhnya. Maka di situ nanti bisa digambarkan dari sebuah pizza. Sebuah pizza ini nanti digambarkan ada variabel X di situ seberapa berpengaruh, dan variabel yang tidak tertulis di situ nanti bisa dituliskan di situ. Dalam bentuk pizza tadi bisa dicantumkan di situ. Nanti dalam penelitiannya ini tetap menggunakan SPSS ya untuk lebih mempermudah. Nanti untuk lebih detailnya dalam tutorialnya saya berikan satu part yang menjelaskan di situ tentang detail bagaimana cara membuat uji R-square ini. Tetap terus ikuti video saya ya.
karena saya akan membuatkan, insya Allah saya akan membuatkan satu persatu video tentang tutorial bagaimana cara membuatnya. Terima kasih, mungkin sekian dulu dari saya dalam penyampaian ini, mungkin ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih, tetap subscribe channel ini agar dapat bisa terus update ya, update dalam membuat tutorial ini atau membuat penjelasan-penjelasan yang mungkin membuat Anda lebih paham tentang penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.